Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajak kalian tetangga semua home tour ke rumah minimalis lebar 6 meter yang cozy banget. Yuk kita lihat bareng-bareng rumahnya. Gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senengnya, bersama tetangga online. Selamat pagi. Halo Mas Rizky, selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik, Mbak Mega, apa kabarnya nih? Baik juga. Ya, gimana tetangga? Barusan udah kenalan sama Mbak Mega dan sekarang kita mau home tour ke Cozy Nook. Wih, Cozy Nook ini berdiri di atas lahan seluas berapa nih, Mbak? Luasnya tuh 102 meter persegi, lebarnya 6, ke belakangnya 17. Dan ini rumahnya minimalis banget, nuansanya putih. Nah, itu gimana tuh ide awalnya? Ide awalnya emang pengen yang minimalis banget, jadi ya untuk pemilihan catnya juga ya cuma ada 2, yaitu putih sama di kamar tuh ada abu-abu. Cuma main 2 warna itu? Betul. Oke, mantap ya. Tadi saya lupa nanya, luasan bangunan berapa? Oh, luas bangunannya itu 136 meter persegi. Ada 2 lantai nih ya? 2 lantai, betul. Kayak 3 tapi Mbak yang tinggi tuh. Itu cuma kayak aksen aja, Oh. biar kelihatan kayak tinggi gitu lah. Oke, mantep ya. Ini lebar rumahnya 6 meter, jadi mungkin relate banget nih sama kalian tetangga. Nah, di bagian depan ada apa aja nih Mbak? Di bagian depan ini cuma ada carport aja sama taman. Karena rumahnya itu tinggi, Iya. jadi aku bikin tangga yang undak-undakan gini supaya dia nggak terlalu menukik gitu ya. Ini rumah standar atau renovasi Mbak? Udah renov. Oh, renov tahun berapa itu? Aku renov tahun 2022 sampai 2023. 2022 sampai 2022. Pakai jasa arsitek apa langsung? Ya sama betul, Mbak? karena nggak punya pengalaman dan tidak jago, jadi aku pakai arsitek dan kontraktor. Oh iya, boleh di-mention. Oh ya, aku pakai arsitek dan kontraktor dari Tiang Living. Oh, oke. Oke, kita lanjut tetangga. Ini dulu requestnya gimana nih tampilannya seminimalis ini? Sebenarnya ini benar-benar pure desain dari arsiteknya. Jadi request aku tuh cuma pengen semua area itu bisa cukup terang di siang hari tanpa aku nyalain lampu. Iya. Jadi sama dia dibikinin bukaan kaca mati yang kayak gini. Ini sama kayak di atas juga ada yang kayak gini bentuknya. Oh iya, itu kalau diperhatiin ada bentuk garis begitu ya? Iya, Kaca itu ya? kaca itu kaca. Iya. Jadi kalau kaca ini tuh kalau siang hari cahaya matahari masuk ke dalam, kalau malam hari cahaya lampu keluar. Jadi lebih hemat gitu lah. Lebih hemat ya? Oh pantesan di luar nggak terlalu banyak lampunya ya? Iya. Main lampu taman sama 2 Iya, sisi gitu betul aja? itu aja. Oke, nah untuk di carport dia pakai material apa nih? Nah, untuk carport semuanya karena emang temanya minimalis, aku cuma pakai andesit. Tapi aku main ukuran. Di sini ini ukurannya kalau nggak salah 10x10, yang ini tuh 10 kalau nggak salah atau 20 kali 10 Iya, atau dia 20 kali 10 ya? Nanti aku cek deh. Iya, ini Sama 20. yang ini 60 kali 60. Oh oke, jadi ini semuanya andesit ya? Andesit aja, iya. Oke. Ini enak sih, jadi nggak perlu dibersihin dan dia juga nggak licin. Oh ya? Heeh. Ini nggak pernah disikatin gitu maksudnya? Nggak pernah disikat. Karena dia mataharinya bagus, jadinya nggak ada lumut. Setuju, setuju, setuju. Ini langsung dibuktiin ya tetangga, ini nggak licin. Nggak licin, nggak Posisi lagi basah karena Basah. hujan. Ya aman-aman aja, nggak terasa licin. Dan itu tadi idenya menarik, main ukuran aja dengan material yang sama, itu bakal kelihatan beda ya ternyata. Betul, betul. Oke, dan ini di tengahnya ada planter box, alih-alih bikin tangga ke sini ya, supaya lebih luas juga kali ya. Iya, carportnya. benar. Biar mobil lepas aja, cukup gitu lah. Oke, sebagai gantinya dia ada planter box di tengah, tetap punya taman di area rumah sendiri, dan ini ada sequencing jalan ya. Ini undakannya nggak terlalu tinggi, jadi aman, dan ini panjang-panjang, jadi sempat ngelangkah gitu ya. Oke, sekarang kita udah di depan pintu, area teras. Nah, gimana? Ada ceritanya nggak nih? Di teras ini ya sebenarnya sih tadinya mau buat duduk-duduk ya, cuma kan awkward ya kayaknya. Duduk-duduk, orang lihat, ada yang nyapa gitu kayaknya. Ya udahlah jadi teras aja buat nerima paket. Oh, jadi buat terima Iya. paket. Kayak gitu. Oke, ya sih sekarang udah jarang ya yang bikin teras Iya. di depan. Kecuali memang kalau lagi kumpul keluarga mungkin ya. Ada orang banyak ya pasti sampai ke teras. Jadi ekstensi gitu. Iya benar-benar. Oke, ini juga mungkin ke depannya bisa di pengembangan nih kalau jadi ekstensi teras. Betul ya. Betul ya. Tinggal diganti aja.
Dan ini semua nuansanya putih nih Mbak. Emang maunya Mbak Mega atau dari arsitek? Iya, emang maunya aku sini putih aja. Oke, susah nggak sih Mbak ngerawat cat putih kayak gini? Bisa dilihat susah ya. Maksudnya putih memang kita udah tahu resikonya, tapi memang itu kan pemakaian gitu, kan nggak bisa terus-terusan bersih terus. Betul. Dan nggak apa-apa sih kalau aku sih, tetap oke-oke aja. Kalau misalnya memang udah waktunya untuk di retouch, ya di retouch aja gitu. Oke, jadi Tapi ya, apa tahu ya, kalau mau putih bisa main tekstur. Nanti di belakang ada tembok yang tekstur. Oke. Aku mau tunjukin itu umurnya sama, tapi yang di belakang nggak kelihatan kotor. Oh oke, nanti kita lihat sama-sama ya tetangga. Iya. Jadi supaya ini aja ya, supaya bahan pertimbangan juga tetangga. Jadi kalau misalnya punya rumah itu pasti ada masanya maintenance ya. Betul, betul. Mau itu cat, mau itu apa, pasti ada umurnya atau maintenance-nya. Jadi nggak bisa dihindarin warna Nggak bisa. putih, warna coklat, apalagi eksterior. Betul, betul. Eksterior punya anak kecil lagi. Combo ya. Combo. Oke, ini tadi jendela yang diceritain ya. Ya. Dia model frosted gitu ya. Iya betul. Jadi nggak kelihatan ngeblur kan? Betul, nggak kelihatan. Nembus ya kaca sini sampai ke kamar mandi. Jadi kamar mandi sebenarnya kalau nggak pakai lampu tuh cukup terang gitu. Idenya tuh kayak gitu. Oke. Nanti kita lihat sama-sama kamar mandinya tetangga. Dan untuk pintu utamanya nih pakai apa nih Mbak? Pintu utamanya aku pakai aluminium. Jadi emang semua pintu jendela aku tuh materialnya aluminium. Kelihatan kokoh ya tetangga. Enak Mbak pakai pintu aluminium Mbak? Enak-enak aja sih. Nggak ada muai susut ya? Iya benar. Iya. Oke, boleh kita lihat dalamnya? Silakan, Yuk, ikutin tetangga. silakan masuk Mas. Permisi. Wow. Saya pakai sepatu di sini? Iya lepas benar sepatu. ini. Emang di sini tempat untuk lepas sepatu. Oh, Jadi apa ya? iya benar sampai sini sepatunya memang. Oh ya, izin ya, Mbak. Jadi ini apa namanya genkan ya? Namanya genkan atau orang bule bilangnya matrum ya. Nah, di sini juga ada perbedaan level, jadi ya ini lebih ke genkan sih. Cakep Mbak. Ini ingat nggak luas berapa nih gini? Ini kira-kira 3 kali 2. Sangat leluasa untuk beberapa orang sekaligus ya. Oke. Tuh. Nah, kita lanjut Mbak. Ya silakan. Ini tetangga. Tuh, kalau bisa kalian lihat tuh yang tadi diomongin ya. Di passive lighting ya. Jadi nggak usah diapa-apain, nyala terus. Nyala terus. Nggak pakai baterai, nggak pakai listrik. Oke, begitu masuk kita langsung ketemu area apa nih Mbak? Kamar mandi. Kamar mandi. Oh ini. Langsung ketemu kamar mandi. Iya, ini kamar mandinya. Di lantai 1 ini cuma ada 1 ini kamar mandi. Oke. Ini kalau bisa dilihat ini ukurannya agak kecil. Berapa ya kira-kira ya? 150 nih ya. 150 ya. 150 kayak 2 meter kayaknya deh. Iya, tapi udah lengkap dia tetangga. Ada closet dan juga ada Shower area juga. showernya. Iya benar. Dan kalau di luar ini putih, kamar mandi Pintunya hitam juga. hitam. Punya hitam dan juga dia di dalamnya lebih grey gitu. Lebih grey, iya. Itu tadi jendela yang diceritain ya? Di Iya atas kamar benar. mandi. Ini apa namanya pencahayaan untuk kamar mandi. Jadi sebenarnya kalau siang itu udah cukup sih. Iya. Nah, selain kamar mandi di bagian depan ada apa lagi nih, Mbak? Ini ada langsung ada kamar, 1 kamar. Oke, bisa Kamar dilihat, tidur Mbak. ya. Kamar tidur ini tuh Oh, ini kamar ngonten. kamar kerja juga untuk suami karena dia masih WFH juga, Oke. sering WFH, sorry. Terus untuk buku kalau misalnya lagi datang gitu aja sih. Kamar kerja multifungsi ya. Multifungsi. Buat kerja kalau ada tamu orang Benar, tua benar. gitu ya. Hidupnya di sini. Ini adanya di bagian depan. Jadi ya dia dapat pencahayaan ke area carport itu. Oke, luasannya ingat Luasannya 3 kali 3. 3 kali 3. Next kita, biasanya kan kalau di bawah tangga, kalau desain-desain yang biasa di bawah tangga itu kan ada yang desain jadi kamar mandi ya. Benar. Kalau di sini jadi apa nih? Nah, di bawah tanggaku ini karena aku merasanya cukup luas gitu ya. Jadi aku bagi 2 nih. Yang di sini tempat penyimpanan tertutup, yang di sebelah sana itu ada rak terbuka situ semua. Oke. Sama buku-buku juga. Gitu. Coba kita lihat tetangga. Nah, Karena kalau misalnya jadi satu kan jadi satu terlalu dalam ya. Iya. Kalau misalnya tempat penyimpanan tuh agak susah gitu. Oh iya, Jadi ngambilnya susah. mendingan dibagi 2. benar. Ide yang bagus ya tetangga. Jadi kalau misalnya terlalu dalam tuh ngambilnya susah. Susah benar, harus atau nggak harus di rel gitu tapi kan. Ya, gitulah. Lumayan ya. Lumayan budgetnya. Lumayan budgetnya. Kalau bisa dibagi 2 gini enak sih. Karena ini posisi tangganya dia membelah ruangan ini jadi Benar, pembatas ya. benar. Nah, gimana ceritanya? Tangganya. ini? Tangganya itu gimana ceritanya ya? Kalau zaman dulu tuh ya, tangga itu kan diumpet-umpetin ya. Iya, diumpet-umpetin Diumpet-umpetin ya, atau ditaruh di dipepet-pepet. belakang ya. Ah. Kalau sekarang kan tangga juga bisa jadi focal point gitu ya. Oh, oke. Jadi memang dibikin railing-railing gini buat ya tetap putih juga, tapi ada tekstur gitu lah ya. Jadi focal point di rumah. Oke, kita udah sampai di living room-nya nih. Ini luas banget ya. Ini selebar ujung ke ujung 6 ya berarti ya? Benar. Dapat 6 meter di sini, kesininya kira-kira juga 6, tapi kurang dikit sih. Karena tanpa sekat, open space, jadi leluasa banget ya. Apalagi kalau masih punya anak kecil, jadi mainan bisa bertebaran.
sampai ujung. Sampai ujung. Iya. Nah, kalau di sini kan ada kayak apa? Railing gitu, Mbak. Ini nih. Ini pakai apa, Mbak? Ini aku pakai besi hollow, jadi ya serasi lah sama si railingnya. Sama railing tangga Iya, ya. benar. Railing tangga di sini pembatasnya dia pakai besi pipa nih. Yang bulat-bulat ini Yang bulat-bulat, dicampur dengan besi hollow. Betul. Sebagian. Oke, untuk lantai pakai apa, Mbak? Aku lantainya pakai granit, lantainya aku pakai granit yang warnanya putih, tapi nggak terlalu putih sih sebenarnya. Ini ukuran berapa nih? Nah, ini ukurannya adalah aneh, 45 kali 90. Iya. Baru lihat Kenapa? saya. Karena diskon. Oh. Karena aku waktu itu emang udah ngincer granit yang ini, Aha. cuma aku masih menunggu momentum gitu lah untuk beli. Dia flash sale Oh. di salah satu marketplace kan. Bagus harganya, Iya. sikat aja. Berapa waktu itu dapatnya? Wah, coba tebak. 135. 115. Mantap kan? Itu aja 135 udah diskon tuh. 115. 115. Tapi emang ukurannya aneh ya. Iya, ukurannya aneh. 45 kali 90 ya. 45 90. Tapi dia tetap jadi apa? Bikin kesan luas di ruangannya karena lumayan gede potongannya. Untuk mereknya nanti bisa langsung tanya aja. Betul. Oke, untuk tinggi ceiling ada 3 meter aja. 3 meter. 3 meter aja. Oke, standar ya. Standar. Itu udah cukup banget apalagi kalau rumahnya banyak bukaan kayak di sini. Oke, kita tadi udah bahas living, sekarang kita bahas kitchen. Coba Mbak, kita lihat kitchen Boleh. ya Mbak. Dapur aku ini emang maunya ada kitchen island karena aku tuh emang suka masak dan suka baking juga. Jadi aku butuh space untuk mengolah makanan. Oke. Tapi kitchen island ini juga aku fungsikan untuk storage juga. Oke, dan Iya. ini minimalis ya? Minimalis ya dapurnya Mbak. Bagus Mbak. Jadi area penyimpanannya hanya di kabinet bawah ya? Iya, dan untuk memaksimalkan area penyimpanan, aku taruh gasnya di luar. Oh, nanti kita Iya. lihat nanti. Sabar. Kenapa nggak bikin di atas nih? Karena belum ada kebutuhan sih, tapi memang kita udah siapin untuk waktu-waktu ada kebutuhan. Oh, oke. Jadi ini dibuat turun, jadi biar maksimalnya segitu aja. Cakep nih tetangga. Jadi udah enaknya rumah didesain dengan baik tuh seperti ini ya. Udah disiapin. Dan itu kalau bisa kalian lihat itu yang lubang itu bukan flow itu. Itu jalur kalau misalnya mau pakai cooker hood. Benar. Disambung keluar. Jadi udara dari masakan tuh benar-benar tersalur keluar. Keluar ya. Untuk listriknya juga udah disiapin di Betul. situ. Oke, cakep nih. Ini yang dibalik partisi ini ternyata kulkas dan juga Elektronik. alat elektronik lainnya ya. Lucu mbak dapurnya. Modelnya linear dia, lurus gitu ya. Iya. Jadi udah proper banget. Ada kitchen sink, kompor, preparation bisa di sana, bisa di sini. Betul. Dipilih aja. Oke, cakep dapurnya, fungsional banget. Oke, kita lanjut ke bagian belakang, Mbak. Oke, di bagian belakang di luar sini tuh ada laundry room. Harapannya nanti ada mesin cuci, terus nanti jemurnya di sini. Jadi kalau laundry room di bagian sana, di bagian sini nih ada kayak teras belakang gitu. Ya, betul, taman belakang. Nyaman banget nih, Mbak. Biasa sehari-hari dibuat apa nih? Di sini dibuat duduk-duduk aja sih. Ada ini, peralatan olahraga? Iya. Oke, olahraga juga di sini berarti? Iya, benar. Karena ini terbuka nih tetangga, jadi di atasnya tuh nggak ada kanopinya, langsung void begini, udaranya ngalir, cahayanya juga oke, apalagi ditambah hijau-hijauan kayak gini. Nah, Mas Rizky tadi tuh yang aku bilang ini temboknya struktur, jadi dibikin kamprot. Jadi kalau misalnya bisa dilihat dibandingin sama yang depan kelihatan agak lebih kotor. Iya. Kalau di sini kotor rata. Jadinya maksudnya secara visual itu nggak terlalu Oke. ganggu gitu. Nggak ada yang beda ya? Benar. Nggak ada yang aneh, karena rata. Iya. Oke, jadi ini pakai ini ya, kamprotan. Kamprot, tetangga. ya, kasar. Jadi lebih tekstur gitu dindingnya. Jadi kalau dari Mbak Mega tipsnya supaya dinding terlihat, nggak ada noda-nodanya. Untuk outdoor ya? Untuk outdoor bisa pakai cara ini. Tekstur, dikasih garis-garis tali air sedikit. Benar. Oke, ini luas berapa Mbak? Ini luasnya 3x6. 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 Oke, sekarang kita mau lihat area cuci jemur. Ya. Boleh? Di laundry room-nya ini tuh aku pakai partisinya roster aja. Biar ada sirkulasi tetap ke jemuran cepat kering. Jadi tetap ada angin-angin masuk ya. Nah ini saya lihat nggak ada pintu, memang sengaja. Emang sengaja sih, karena bingung juga mau pakai pintu apa ya masih anaknya. Malah nanya ya. Pintu koboi. Iya, oh iya benar juga sih. Iya. Nanti Mbak. Dia pakai roster nih. Nah, sekarang kita lihat dalamnya. Ini proper banget Mbak. Oh proper ya mas ya? Iya, maksud saya luasannya. Oh iya. Nggak enak ya buat jemur ya? nggak terlalu Iya, luas. Benar. Nggak wasting area gitu. Kira-kira 1,5 sih ini. Kesana 3 meter kali ya? 3 meter betul. Oke, jadi Di sini udah disiapin juga colokannya, 2 tempat setrikaan sama untuk mesin cuci. Jadi emang udah disiapin tempatnya aja, tinggal budgetnya. tinggal yang mau endorse mesin cuci, Betul. masuk sini.
Dan ini Gitu. dikasih kisi-kisi yang di bagian sana supaya Iya, agak benar. teduh di sini karena ini area jemurnya, jadi udah langsung aja. Tapi kalau hujan tenang aja, jadi nggak perlu ngangkat-ngangkat jemuran. Nggak perlu, gitu. Menarik Mbak idenya. Ah, ini gas yang tadi di mention Oh nih. iya, betul betul. Nah, gimana nih? Kok bisa ditaruh luar gini? Jadi emang itu idenya desainernya itu, dia bilang mau nggak ditaruh di luar aja gasnya. Terus ternyata pas aku cari tahu itu memang lebih aman. Karena kalau misalnya ada kebocoran atau apa, gas tuh bisa langsung menguap gitu lah ya, nggak ngumpul. Betul. Kan itu kan yang bikin kebakaran tuh kan kalau dia ngumpul gitu kan. Jadi ya udah kita taruh di luar supaya di dalamnya itu di kitchen set tuh bisa maksimal. Oke, bisa buat naro-naro juga dalamnya. Benar. Lebih lega. Ya, dan ini juga mitigasi yang oke juga. Tadi udah disebut soal gas kebocoran gas. Benar. Oke, sekarang kita lihat lagi rumahnya. Nah, tadi saya belum nanya ini Mbak, pintu slidingnya nih. Oh ya, Ini gede-gede banget Mbak. Gimana gede-gede ceritanya banget Mbak? emang nih. Jadi aku emang pengennya tuh tadinya tuh ya, aku tuh pengen pakai skylight di atas. Sekali di living? Iya, tapi diomelin. Kenapa? Kamu mau berjemur di situ? Jadi maksudnya bukan diomelin sih, maksudnya dikasih Iya. peringatan gitu lah bahwa itu akan panas. Sementara tujuanku rumahnya tuh pengennya adem gitu kan. Iya. Jadi dia bikin bukaan aja yang gede di sini setembok-tembok. Dan ini dibagi jadi 3 daun aja supaya lebih kelihatan. Minimalis aja. Lebih kelihatan minimalis, lebih kelihatan lega. Sekarang kita mau kemana lagi nih Mbak? Kita mau naik ke atas? Boleh? Yuk. Ya, oke. Ayo tetangga ikutin. Nah, untuk tangga pakai Oke. granit tile khusus atau gimana? Masih sama lantainya. Oh, Bahkan backsplash dan meja top table aku juga sama saya nggak warnanya. ngeh. Sama ya? Iya. Pantes. Pokoknya aku bener-bener minimalis deh, warnanya pengen matanya nggak terlalu banyak distraksi gitu. Iya, itu bisa bikin lebih minimalis dan bikin hemat budget. Jelas. Jelas. Jelas Iya. karena sekedar informasi aja tetangga kalau granit tile khusus anak tangga itu harganya kan mahal. Benar. Beda kan sama yang biasa-biasa. Oke, menarik. Sekarang kita lihat ke Oke, atas. silakan. Nah, biasanya di atas tangga ini banyak yang kasih ini ya, skylight. Skylight. Nah, kenapa nggak dipasang di sini skylightnya? Supaya tidak bermandi keringat saat naik tangga. Waktu itu sarannya daripada skylight dia bikin bukaan di tembok kayak gini. Sama aja gunanya untuk penerangan, cuma tidak panas. Ini dua ya, bukannya di kanan dan di kiri saya nih. Yang di kiri saya ini ada vertikalnya nih. Kalau yang di sana itu hanya horizontal gitu aja. Iya, ini bentuknya sama kayak yang tadi di bawah. Oh Iya iya, kan? bener. Ada berapa kamar di lantai 2? Di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Oke. Ini begitu lantai 2 langsung lain nih rasa nginjeknya. Iya, aku pakai vinyl untuk ambience aja sih, untuk bedain ini emang area untuk istirahat gitu. Sekarang kita mau kemana nih? Boleh kesan dulu, Mian? Oke, kesini dulu yuk. Mbak, silakan Mbak. Nah, ini kamar apa nih Mbak? Jadi sebenarnya ini kamar anak nantinya, tapi sementara ini dipakai untuk kami bertiga. Karena anakku juga belum siap untuk tidur sendiri, jadi ya udah kita bertiga dulu sampai dia siap. Nanti baru kamar utamanya sebenarnya di sebelah sana. Oh. Nanti kita lihat di sana. Gitu. Iya. Jadi ini ada di bagian depan rumah, tetangga. Ini adalah kamar tidur anak ya. Desainnya seperti itu. Dia pakai bukaan sliding, aluminium juga ya? Aluminium juga betul. Oh iya, tadi semua aluminium ya? Aluminium semua. Oke, untuk tinggi ceiling juga mirip ya? Sama. Kayaknya ini lebih pendek ya kayaknya. Oh, oke. Apa iya ya? Sama kayaknya Mbak? Sama ya. Sama. Dan itu ada, kenapa tuh dicok gitu tuh? Tadinya sih pengen pakai itu loh, gorden. Gorden yang ngumpet. Iya, tapi kayaknya enggak deh. Debu, karena saya ada alergi juga. Jadi aku pakai roller blade aja. Oke, lebih minimalis juga. Benar. Gampang. Masangnya gampang, ngerawatnya gampang. Nah, selain di bagian depan, dia ada bukaan juga ke samping. Yes, ini ada balkon ya depannya. Balkonnya balkon introvert. Wah, gimana tuh balkon Jadi introvert? kalau misalnya buka jendela, kita nggak ngeliat tetangga. Oh, Kita lihat tembok aja. buka jendela masih di rumah ya. Yes. Ada jojo dikit, ya agak ada langit dikit, tapi nggak lihat orang gitu lah. Iya. Iya. Jadi ini sini aja nih Mbak, biar kelihatan. boleh, ya, boleh. Biar kebayang. Ini sebenarnya, aduh agak kasihan sih ini si berakiasi nih. Tapi nggak ada tempat lagi, ya sudah deh. Iya. Jadi ini sebenarnya playground anakku gitu, outdoor playground anakku. Dia suka main di sini juga kalau misalnya lagi panas. Ini enak ya, punya area balkon seluas ini. Ini seluas kamarnya ya? Benar. Kira-kira. Benar, soal kamar. Ada planter box di sana, itu Lee Kuan Yew yang turun tadi ke bawah. Iya, Lee Kuan Yew yang menjulur ke bawah tadi. Enak nih Mbak, nih bisa di... Ntar kalau anak-anak udah gede, Iya, ini udah nggak ada. Udah ada. Iya, udah kebayang sih. cakep Mbak. Udah difungsikan sebagai ini ya, area nongkrong juga, tapi ini nongkrong anak. Nongkrong Tapi anak. udah disiapin tuh, ada jalur air, Iya. jalur buangan.
Ya, udah. Ada stop kontak juga? Oh iya, ada stop kontak juga. Iya. Dan disesuaikan ya kalau di outdoor pakai yang outdoor kayak gini. Iya, benar, supaya benar. meminimalisir. Next, kita mau diajak kemana nih? Ini ada kamar, calon kamar utama. Oh, oke. Karena memang belum ditempati ya. Ah, Nah, di kamar utama itu juga ada apa namanya? wah, Mantap ya. Jadi ada apa balkon extension gitu lah ya. luar Room biasa. extension lah ya. Ini besarnya sama kayak yang di bawah tadi sih. Hmm. Gitu. Jadi emang ya ini balkonnya private, temboknya tinggi. Aku sih pengen berkebun sayur di sini. Kebun sayur? Iya, Kenapa spesifik? Karena aku pengen punya sayur sendiri aja gitu rasanya. Cita-citaku tuh pengen jadi kebun, pokoknya di sini kebun yang produktif gitu lah ya. Oke. Entah sayur, entah buah gitu lah. Jadi tiap kamar ini punya balkon. Yap. Nah, itu biasa. Sering dengar kita. Tapi kalau balkonnya yang segede gini, Mbak, lihat ya, Mbak. Boleh, silakan. Kalau balkonnya yang segede kamarnya, wah, jarang-jarang, Mbak. Nah, kalau yang di depan itu tadi saya udah bilang buat itu tadi, kalau yang di sini dah bener dah tuh. Iya kan? Buat berkebun, iya. Buat area hobi ya, Buat tepatnya. area hobi, iya. Ini Gitu. asik banget ini, Mbak. Kalau ini pakai apa nih? Sama kayak yang di bawah sih. Tapi ini sebenarnya kurang tepat karena dia licin. Oh, oke. Iya. Tips kalau mau beli lantai itu bawa air minum. Oh, Dikasih air dikit terus dipegang. Kalau misalnya dia licin jangan deh. oke. Diguyur ya? Maksudnya untuk outdoor ya. Kalau untuk indoor kan nggak masalah. Iya. Berarti jangan segan-segan diguyur aja. Benar, tapi nggak usah banyak sih ya. Dikit aja. Iya, iya. Dirasain ya. Iya. Oke, menarik Mbak. Ini kalau hujan aman Mbak? Masuk ke itu nggak Mbak? Ke area Oh kamar? enggak kan. Kalau misalnya tutup sih enggak. Oke. Mbak kalau dibuka ya iya masuk. Ini ada topi-topiannya sedikit, dia kurang lebih 50-60 cm. Lumayan menyaring inilah tampias ya, mengurangi tampias. Nah di atas ini tuh tempat AC outdoor. Hmm. Itu di situ nanti. Iya, ini dia sliding door-nya juga gede-gede. Mirip kayak yang di bawah ya? Benar, tapi yang di sini aku pakai kaca film ya. Oh iya. Biar apa Mbak? Biar tidak panas. Karena seperti oven. Jujur ya kalau misalnya lantai 2 tuh memang panas banget, apalagi kalau misalnya banyak kaca begini. Karena kan karena apa sih Mas? Saya agak lupa sih. Pokoknya udara tuh ngalir ke atas dan ke trap gitu lah, kejebak di sini. Jadi lebih panas. Nah, ini solusi banget nih pakai kaca film. Jadi mataharinya masuk tapi panasnya nggak masuk. Berapa persen nguranginnya kira-kira? Suhunya itu bisa turun sampai 7. 7 derajat? Yes. Oh, ngaruh banget berarti. Ngaruh banget. Buat tetangga mungkin yang mau pasang kaca-kaca, jangan lupa dikasih kaca film. Apalagi Benar. kalau menghadap matahari langsung. Oke, menarik nih Mbak. Ini belum difungsikan ya kamar Belum tidur difungsikan, utama. iya. Nah, tadi kamar mandi ada di mana kamar mandi? Oh, di sebelah sini. Ini kamar mandinya di sini. Di antara dua kamar ini. Ini konsepnya juga masih konsisten ya. Sama. Pakai kacamata di atasnya supaya ngebantu pencahayaan buat di bagian dalam rumah. Jadi kalau mungkin selama masih ada matahari bersinar, nggak nyalain lampu nih. Terang, iya benar. Oke, kita lihat Mbak. Sama apa lebih luas ini? Sama. Sama Oh, ini? sorry, lebih luas. Ini lebarnya bisa sampai berapa? 3 ya? Tapi kesananya sama sih, 1,5 juga. Positioningnya nih mirip sama yang di bawah ya. Jadi ini lebih mudah untuk maintenance-nya tetangga karena linear gitu langsung dari atas nyambung ke bawah. Kamar mandinya juga lebih murah juga untuk developingnya, pembuatannya ya. Dan bisa lebih hemat nih Mas. Jadi pakai water heater satu aja buat 2 kamar mandi. Oh iya? Iya. Oh, baru nggak saya. Jadi dua-duanya bisa pakai. Oke, berarti ini pipanya nyambung ke bawah nih. Benar, water heater. benar. Menarik idenya. Saya baru nggak. Bentuk pintunya sama ya. Materialnya dia Aluminium pakai juga. aluminium. Ini pecinta aluminium nih. Nggak juga sih, malah selayap aja sih. Iya, karena di sini ada beberapa yang udah kena gitu, jadi jaga-jaga. Oke, karena ini rumahnya juga renovan ya. Jadi sifatnya lebih preventif gitu. Nah, ngomong-ngomong soal renovasi, kayaknya kita mau nanya-nanya lebih lanjut nih soal renovasi. Boleh. Yuk, Kita ke bawah. ikutin terus tetangga. Ya, tetangga online, makasih masih nonton sampai sini videonya dan sekarang kita masih bareng Mbak Mega di Cozy Nook. Kita mau tanya-tanya lagi nih soal renovasi. Waktu itu gimana Mbak sampai akhirnya memutuskan untuk merenov rumahnya nih? Jadi tuh kan waktu itu memang kita tuh udah kena banjir 2 kali, 2020 sama 2021. Kalau saya sih orangnya sih kalau banjir ya udah banjir gitu kan. Tapi suami saya stres banget. Jadi begitu 2022 dan kita kayaknya bisa nih renov, jadi kita renov. Gitu. Jadi ninggiin rumah sampai 1 meter. 1 meter? Berarti bangunan awalnya itu berapa lantai? 1 lantai. 1 lantai, itu dirubuhin semua. jadi fondasi ini? Oh, oke. Tapi untuk sampai tinggi 1 meter itu masih harus nambah atau?
nambah puing urukan. maksudnya. Oh iya nambah. Masih nambah ya? Masih Karena nambah. banyak itu 1 Bener meter. banyak 1 meter. Tapi tadi sempat cerita setelah ditinggikan malah udah nggak ada. Ya sebenarnya bagus ya. Iya, preventif ya. Bagus ya. Karena waktu itu dari klasternya ini juga, dari developernya ini, itu 2022 lah. Kita memutuskan Juni, mereka September udah bikin gorong-gorong. Oh, oke. Jadi udah dibenahi ya? benahi, jadi udah aman sih sekarang, udah nggak pernah ada. Oke, pantesan saya lihat tadi di kiri kanan depannya. Apa panggung semua? Iya. Iya. Rumah semi panggung. Semi panggung. Iya. Waktu itu kenapa Mbak akhirnya memutuskan untuk memilih desain yang minimalis aja deh? Jadi itu emang aku tuh 2019 lah pas aku lahir tuh, itu aku udah mulai belajar minimalis. Jadi aku yang tadinya tuh bener-bener impulsif banget untuk semuanya, itu aku sampai kayak ngurangin isi rumah tuh sampai 70%. 70%? Ya, seluar biasa itulah pokoknya aku. Caranya gimana caranya? Sadar. Harus punya kesadaran tentang apa yang aku butuhkan. Sebenarnya apa sih? Aku tuh pengen apa sih? Aku tuh butuh apa sih? Dan aku tuh pengen fokusnya tuh kemana sih? Dengan kita punya kesadaran tuh kita jadi tahu apa yang sebenarnya jadi perusak fokus, tanda kutip gitu lah ya. Dan yang biasanya jadi ngerusak fokus tuh biasanya barang-barang. Ya udah, jadi yang aku sisain yang aku butuhin. Ya gitu. Nah, jadi berangkat dari situ, aku juga pengen punya hunian yang sepi, tanda kutip tenang, bukan sepi ya, tenang. Emang semuanya aku berusaha banget untuk masukin apa-apa yang aku butuhin aja di sini. Pantesan kelihatan rapi banget ini rumahnya ya, karena barang-barangnya udah dikurangi. Tapi kalau soal ngurangi barang itu, kadang-kadang kan kita suka aduh sayang nih ada kenangannya. Nah itu gimana tuh ketika menghadapi hal itu? Wah, ini kenangan ya, soal kenangan ya. Iya. Kita itu punya badan yang luar biasa ya, kita tuh bisa mengingat dengan baik sekali gitu ya. Sebenarnya dari sesuatu itu kan kita bukan pengen menyimpan barangnya kan, kita mau menyimpan apanya sebenarnya, kenangannya kan. Ya udah, jadi kita simpan aja itu kenangan, tapi barangnya tuh nggak perlu sebenarnya. Jadi itu sebenarnya cuma media aja gitu, bukan itu substansinya gitu kan. Nah jadi kadang-kadang kalau misalnya memang aku benar-benar kayak sayang, ya udah foto aja dulu sebelum aku kasih orang supaya bisa berfungsi lagi. Jadi kita memanjangkan fungsi barang. Kalau di sini udah nggak kepake, sayang. Tapi kalau misalnya kita kasih ke orang yang butuh, jadi panjang deh fungsinya. Bener. Saya relate tuh, karena barang yang sifatnya kenangan itu kita kenang ketika lihat barangnya. Lagi nyari apa, ya ada ini, gue jadi ingat gitu. Itu sebenarnya nggak perlu tuh. Nggak perlu. Iya kan? Iya. Nah itulah kaitannya sama tadi, pikiran lebih tenang ya. Kalau misalnya barangnya nggak banyak. Iya sih. Nah terus untuk maintain setelah melakukan decluttering seperti itu, untuk maintain nggak memperbanyak barang lagi tuh gimana tuh caranya? Untuk maintain nggak memperbanyak. Oke. Jadi pastikan apa ya, selalu ada keinginan kan. Iya. Kadang-kadang kita kalau aku biasa mendelay action nih. Misalnya aku udah pengen check out, aku tunggu dulu 3 hari atau seminggu gitu, masih pengen baru aku check out. Tapi kalau misalnya aku udah lupa, aku delete. Jadi dia nggak dikeranjang terus tuh. Oh, iya. Kena deh. Jadi dia nggak 99 plus tuh dikeranjang tuh. Aduh, saya udah sampai stok barang habis masih dikeranjang. Iya. Jadi itu declutter barang sama declutter keranjang kali ya. Menarik. Delay dulu aja, kalau aku sih delay dulu. Kadang-kadang memang kalau butuh banget ya memang ya udah, kenapa enggak gitu, memang butuh kok. Oke, menarik. Dan sebenarnya kita tuh bisa dapat semua hal di zaman ini dengan mudah. Gimana Jadi, tuh? Ya maksudnya kita tuh nggak perlu nyimpen di rumah. Kalau butuh nanti aja. Oh, oke. Gitu. Bisa dielaborasi lagi soal itu, Mbak? Ya, jadi misalnya aku punya skrup nih ukuran 4. Simpen siapa tahu kepake. Bener. Nyimpen apa cuma 1 lagi. Iya. Nyimpen skrup butuh tempat nggak? Iya, sekilo paling nggak tuh. Butuh tempatnya butuh tempat lagi kan? Iya. Ya, udah butuh tempat banyak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ya udah deh, ini kasih orang dulu yang butuh. Nanti aku akan beli ketika aku udah butuh aja dan seperlunya aja, nggak usah sekilo. Itu kan lebih bikin rumah lebih lega juga. Jadi nggak butuh space untuk nyimpan. Oke. Abis ini bawah tangga saya kosongin. Bawah tanah nggak tuh?
storage di bawah tangga saya tuh isinya barang-barang pertukangan Tapi yang entah maksudnya- kapan saya iya, pakai. iya. Tapi maksudnya kayak gitu juga butuh proses sih, Mas. Iya, balik lagi ke rumahnya nih Mbak. Soal apa ya, ini kan banyak nuansanya tuh putih-putih. Nah itu untuk maintain supaya kelihatan tetap rapi itu ada tipsnya nggak sih? Iya, sebenarnya kalau misalnya dilihat melotot deket gitu ya pasti banyak jejak lah ya. Maksudnya itu memang harus kita sadari itu bakalan kotor juga karena pemakaian, karena emang rumahnya ditinggalin dan karena memang pilihanku open space yang debunya pasti lebih banyak ya. Tapi kita bisa ngakalin dikit-dikit pakai ini nih, leveling ya. Leveling ini menurut aku ngaruh banget sih. Karena aku punya kontrakan dulu sebelumnya itu tuh nggak ada levelingnya, jadi debunya lebih luar biasa. Kalau menurut aku ngaruh. Terus juga kalau misalnya di belakangnya ada halaman kayak gini, disiram aja. Jadi debunya itu nggak cepet naik. Oke. Aku ngerasa itu lebih, indoorku lantainya lebih bersih, lama gitu. Kalau aku melakukan itu. Oke, rutin disiram ya. Betul. Terus sebenarnya kalau misalnya tembok itu, kalau misalnya kita pilih cat yang easy to clean, itu bisa dipel tembok. Tapi nggak yang sering-sering, karena kan pasti akan nempel ya. Akan mengikis. Jadi paling setahun sekali aja. Kalau misalnya lagi pengen ngepel tembok, ya ngepel tembok. Waduh, pernah nggak pengen tembok? Pernah sekali dua tuh. Tapi kayaknya enggak deh. Nggak lagi deh. Dikontenin nggak waktu itu? Enggak. Karena kayaknya sia-sia. Jadi maksudnya ya udah, saat harus maintenance 3 tahun, 4 tahun ya udah. Oke, hal yang wajar ya. Iya, jadi mata tuh nggak usah terlalu nggak usah terlalu, maunya bersih terus itu nggak usah. Iya. Ini tempat tinggal, dia juga punya hak untuk berantakin rumah, ya kan? Dia juga butuh main. Betul. Ya udah nggak apa-apa, sama-sama itu aja. Lebih ke kesadaran lagi-lagi. Iya. Oke, keren banget nih. Insight-nya banyak banget ya. Kalau kalian masih pengen tahu lebih banyak soal Cozy Nook, bisa langsung main kemana, Mbak? Bisa main ke @cozynook_id. Oke, linknya udah saya taruh di deskripsi. Dan pertanyaan terakhir yang nggak boleh lewat nih, soal budget. Oh iya, budget. Nah, waktu itu budget renov gimana nih? Budget renov pasti terbatas ya. Terbatas. Nggak tahu sih, mungkin ada orang yang nggak terbatas, cuma aku terbatas. Oke. Jadi karena budgetnya terbatas dan aku pengen efisien, aku pakai jasa arsitek sama kontraktor. Oke. Karena jujur, aku banyak dapat cerita tentang temen yang bangun rumah tuh malah keluar 2 kali budget karena harus bersihin tanda kutip arsiteknya gitu ya dari yang pekerjaan sebelumnya gitu. Kalau untuk budget rumah ini tuh per meter perseginya tuh kira-kira 5 jutaan. Tahun berapa itu, Mbak? Oh itu tahun 2022. Tahun 2022 ya tetangga. Jadi kalau misalnya kalian penasaran detailnya bisa langsung ke Mbak Mega di Cozy Nook. Linknya lagi-lagi udah saya taruh di deskripsi. Gimana? Mantep ya rumahnya? Thank you ya Mbak udah sharing banyak informasi soal rumah ini dan juga saya tadi belajar banyak juga tuh soal minimalisme. Lagi-lagi saya ditampar oleh minimalis. Kalau masih penasaran lagi-lagi main aja langsung. Terus kalau mau tanya-tanya tulis apa komentar kalian tentang rumah ini. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Harus dilepas dulu nggak sih? Boleh deh. Boleh. Lepas dulu. Lepas dulu ya. Ini keluar dulu deh. Sampai bingung ya.